Bab 921. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Ini Lei Hai, makhluk apa yang bisa bertahan hidup? Lu Chen sangat bingung, tetapi jaraknya terlalu jauh untuk melihat dengan jelas makhluk apa itu. Namun satu hal yang pasti, makhluk yang bisa bertahan hidup di tengah petir pasti langka. Karena ini adalah barang langka, Lu Chen memutuskan untuk menangkapnya. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, bagaimana cara menghindari Guntur setelah membobol cekungan? Saat Lu Chen sedang memikirkan suatu metode, nafas yang kuat dan teriakan kemarahan datang dari belakang. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri, kamu harus ditangkap dengan patuh. Mendengar ini, Lu Chen terkejut sejenak. Orang kuat yang mengalami malapetaka dan begitu banyak binatang buas membuat terobosan, dan bahkan menyusulnya. Itu terlalu cepat. Lu Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan segera membawa Xiao Yu kembali ke Chaos Orb, mengertakkan gigi dan bergegas ke Thunder Basin. Cekungan itu ladang ranjau, kalau masuk ke dalamnya akan dilalap petir di mana-mana. Namun, guntur di tanah bukanlah ancaman besar. Itu adalah sisa-sisa guntur yang turun dari langit. Ancaman terbesar adalah guntur besar yang terus berjatuhan dari langit. Selama dia terkena petir, bahkan petir terkecil setinggi 10 kaki, Lu Chen memperkirakan dia akan meledak di tempat. Tempat hantu ini bukan milik orang-orang di bawah alam kesengsaraan surgawi. Bahkan jika itu adalah alam kesengsaraan surgawi, itu tergantung pada levelnya. Jika Anda tidak mencapai alam kesengsaraan surgawi dan 4 kesengsaraan, Anda tidak akan pernah berani bersikap tidak bermoral di sini. Ada 5 kesengsaraan di alam kesengsaraan surgawi. Setiap kali Anda mengalami bencana, Anda menembus satu level. Ketika alam kesengsaraan surgawi adalah bencana, inilah saatnya untuk melewati bencana tersebut, dan apa yang turun dari langit adalah petir. Jika ia bertahan, ia akan menerobos bencana kedua dari alam kesengsaraan surgawi. Dan guntur yang melintasi bencana kedua di alam kesengsaraan surgawi adalah guntur setinggi 10 kaki, dan akan menembus bencana ketiga jika bertahan. Guntur dari pembangkit tenaga listrik 3 kesengsaraan yang melintasi kesengsaraan adalah 100 kaki. Guntur orang kuat dari 4 kesengsaraan yang melintasi kesengsaraan adalah 1000 kaki. Guntur dari pembangkit tenaga listrik 5 kesengsaraan yang melintasi kesengsaraan adalah 10.000 zang. Setelah selamat dari bencana besar, Anda akan memasuki yang mulia. Oleh karena itu, hanya yang kuat dari 4 kesengsaraan yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Thunder Basin. Sebab, guntur terbesar di cekungan itu adalah Baizang. Dan pembangkit tenaga listrik 4 kesengsaraan telah selamat dari petir 100 zang, dan sudah dapat menahan petir 100 zang. Bang! Di dalam baskom, guntur yang tak terhitung jumlahnya turun, mengoyak tanah. Lu Chen mengelak ke kiri dan ke kanan, menghindari guntur yang jatuh dari langit, dan berlari sampai ke kedalaman cekungan. Tepatnya, dia berlari menuju makhluk petir itu. Sekarang dia telah memasuki ladang ranjau, tidak sesederhana melarikan diri dari musuh. Bagaimana dia bisa memenuhi pengaturan surga jika dia gagal menangkap makhluk petir itu? Tetapi pada saat ini, orang kuat yang mengalami malapetaka telah mencapai tepi ladang ranjau, melihat kecekungan di depannya, dengan guntur yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, hatinya terasa pahit. Dia belum melewati malapetaka, jadi dia menemukan tempat untuk melintasi malapetaka, dan dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia adalah puncak dari malapetaka pertama, dan dia benar-benar dapat mengatasi malapetaka tersebut. Selama dia selamat dari bencana guntur setinggi 10 kaki, dia berhasil maju ke bencana kedua. Namun melintasi malapetaka juga harus mencari hari yang baik, mengisi ulang baterai Anda, dan menggunakan keadaan terbaik untuk menghadapi penjarahan guntur, daripada mencari tempat untuk melintasi malapetaka. Di cekungan, ada 3 jenis guntur 1 kaki, guntur 10 kaki, dan guntur 100 kaki. Dan dia hanya bisa menerima 1 kaki guntur, yang merupakan batas atas maksimumnya. Jika dia bisa bertahan, dia akan berkembang, dan dia akan menerobos. Namun, petir setinggi 10 kaki dan 100 kaki bukanlah tingkat yang dapat dia tanggung, dan dia tidak boleh menimpanya, jika tidak tubuh dan jiwanya akan hancur. Baginya, Thunder Basin ini lebih berisiko daripada peluang. Jika sama sekali tidak perlu memikirkannya di waktu normal, dia pasti tidak akan masuk. Temukan tempat yang tenang sendiri, panggil petir, dan perlahan-lahan lewati malapetaka, bukankah menyenangkan? Tapi murid Suantian itu lolos,
itu masalah lain. Dia harus mengambil kembali kepala murid Suantian, bahkan jika murid Suantian terbunuh oleh Guntur, dia akan masuk dan mengambil kepalanya. 8 Yuan berani memasuki Siantai, bagaimana mungkin tidak ada alasan bagiku untuk tidak memasuki alam kesengsaraan surgawi. Setidaknya, jika aku bisa menahan petir, anak itu akan dihabisi dengan satu pukulan. Dan bergegas masuk, menghindari Guntur yang jatuh sambil mengejar Lu Chen. Meskipun Guntur di sini sangat kuat, ia turun secara membabi buta dari langit. Selama Anda bereaksi cepat, Anda bisa menghindarinya. Jika itu adalah Guntur yang dipanggil oleh Du Jie, maka tidak ada cara untuk menghindarinya. Sebab, petir yang sebenarnya akan mengunci sasarannya. Lu Chen juga mengetahui bahwa pihak lain sedang mengejarnya, jadi dia tidak punya pilihan selain memulai Yu Guangbu, dan berlari dengan berisiko melawan petir yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan tanpa aturan. Dan orang kuat dalam bencana itu juga mengambil risiko dan mengejarnya. Di cekungan yang bergemuruh, keduanya justru melakukan kejar-kejaran hidup dan mati yang sangat seru. Akhirnya Lu Chen berlari ke kedalaman cekungan, dan akhirnya melihat makhluk Guntur dengan jelas. Mata Lu Chen berbinar ketika dia melihat makhluk petir untuk pertama kalinya, dan merasa bahwa semua petualangan itu sepadan. Itu adalah seekor anak kecil, tubuhnya ditutupi oleh Guntur, dan ia melompat-lompat, tidak takut Guntur dari langit menghantamnya. Dan penampakan anak kecil itu, sama seperti Xiaoyu, ternyata adalah seekor unicorn. Lei Qilin, pantas saja Xiaoyu terus mendesak, ternyata Yuyu sudah merasakan ada jenis serupa di ladang ranjau, maka ia memintanya untuk masuk dan menangkapnya. Seberapa langkakah Lei Qilin? Itu hanyalah binatang setengah dewa yang langka. Benda ini harus diberikan pada Ming Yue. Lu Chen sangat gembira, dan segera berlari menuju Lei Qilin, siap menangkapnya. Apa yang tidak disangka Lu Chen adalah orang kuat itu menyerah mengejarnya dan berlari menuju Lei Qilin, sepertinya dia ingin menangkap Lei Qilin juga. Hei, apakah kamu tidak mengejarku? Bagaimana kamu mengubah targetmu? Apakah kamu punya prinsip? Lu Chen berlari, bertanya, dan menghindari Guntur. Aku akan menangkap Lei Qilin dulu, lalu aku akan memburumu. Orang kuat dari bencana itu juga berlari dan berbicara. Aku melihat Lei Qilin dulu, kenapa kamu berkelahi? Kata Lu Chen, jika kamu mengambilnya, itu milikmu. Jika kamu melihatnya, itu tidak masuk hitungan. Orang kuat itu tertawa keras. Kamu bukan master binatang buas, kamu ingin Lei Qilin menidurimu. Sengaja menyetrumu. Wow. Lu Chen dengan ramah menasihati. Kamu bukan master binatang buas, jadi kamu merampok lagi. Apakah kamu tidak takut tersengat listrik? Orang kuat itu berkata, begitu, saya secara alami tahan terhadap listrik, dan Lei Qilin saja tidak dapat membunuh saya. Lu Chen menemukan alasan acak, dia pasti tidak memiliki ketahanan alami terhadap listrik, tetapi dia memiliki Chaos Orb. Saya bisa menahan petir sejauh 10 kaki. Lei Qilin hanya memiliki petir itu di tubuhnya. Lumayan kalau saya menggaruknya, tidak mungkin saya tersengat listrik. Orang kuat itu berkata lagi, sejujurnya, jika Anda bukan master binatang, tidak ada gunanya menangkap Lei Qilin. Tentu saja Lei Qilin ini masih sangat muda, aku khawatir dia baru saja lahir, selama dia diberi makan dengan benar, ketika dia besar nanti, itu pasti akan menjadi bantuan yang ampuh bagiku. Orang kuat dari bencana itu tertawa, bahkan jika saya bukan master binatang buas, saya masih bisa memiliki binatang perang. Aku sarankan kamu menyerah, berikan padaku, aku bisa memberimu manfaat. Lu Chen berkata dengan serius. Orang mati memberitahu saya manfaatnya, Anda benar-benar memperlakukan diri Anda sendiri seperti bawang hijau. Orang kuat dalam bencana itu memandang Lu Chen seolah-olah dia sedang melihat orang mati, dan berkata dengan nada meremehkan, saya benar-benar tidak mengerti, saya tidak mengejar Anda sekarang, Anda mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Mungkin Anda bisa hidup lebih lama, kamu harus menunggu sampai aku menangkap Lei Qilin, haruskah aku membunuhmu lagi? Jangan menaruh emas di wajahmu, kamu bisa membunuhku, kamu pasti sudah membunuhku sejak lama. Lu Chen juga berkata dengan nada meremehkan. Jangan berpikir jika kamu berlatih gerak kaki dan berlari cepat, aku tidak akan bisa membunuhmu. Orang kuat dari malapetaka itu mendengus dingin dan berkata, kamu di alam apa aku? Kamu menjadi sasaranku, cepat atau lambat kamu akan mati, tidak peduli seberapa cepat kamu berlari. 4 naga bertarung, bahkan jika pihak lain memiliki sikap ini,
Lu Chen berhenti berbicara omong kosong dengannya, dan langsung memanggil tubuh pertempuran untuk meningkatkan kekuatannya. Saat berikutnya, Lu Chen memegang pisau panjang berwarna biru es di tangannya. Senjata yang cerdas, apakah kamu ingin bertarung denganku? Melihat pisau panjang Lu Chen, orang kuat dari bencana itu menunjukkan senyuman aneh. Beranikah kamu mengambil senjata logam di tengah guntur, dan apakah kamu akan menjadi penyerap petir? Logam menarik guntur, ini adalah kebenaran yang diketahui setiap anak, bagaimana mungkin Lu Chen tidak mengetahuinya? Oleh karena itu, Lu Chen ingin membunuh orang sebelum Lei Ting tertarik. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, ruang itu runtuh, kehampaannya hancur, dan bumi bergetar. Orang kuat dalam bencana itu telah bergegas menuju Lei Qilin, dan hendak menangkap Lei Qilin, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Chen benar-benar akan menebasnya dengan pedang, dan kekuatan pedang itu begitu kuat sehingga bisa menghancurkannya, cukup mengancam, jadi dia harus membuka tangannya untuk memblokir pedangnya. Ledakan, bilahnya menebas pergelangan tangan, menghasilkan ledakan keras yang lebih keras dari ledakan petir di tanah. Ujung bilahnya tidak memotong kekuatan di pergelangan tangan, tapi kekuatan bilahnya juga tidak runtuh. Namun, karena orang kuat dalam bencana itu bertempur dengan tergesa-gesa, dia tidak dapat menahannya, dan terlempar ratusan meter jauhnya oleh kekuatan pedangnya. Apakah kamu berada di alam abadi atau alam kesengsaraan surgawi? Orang kuat dalam bencana itu berkumpul, menunjukkan ekspresi seperti hantu. Murid Suantian ini hanya 8 yuan dari Xiantai. Meskipun pisau itu tidak bisa membunuhnya, sudah tidak terbayangkan kalau pisau itu bisa membunuhnya. Lu Chen terlalu malas untuk menanggapi pihak lain, dan segera meminum setetes cairan esensi roh spiritual yang telah dia siapkan sebelum Zhan Tian mengorbankannya. Namun, Lu Chen ingin menarik pedangnya dan kembali, tapi sudah terlambat. Sebuah petir dengan lebar 10 kaki turun dan langsung mengenai pedang panjang Lan Xuang. Haha, biarlah itu salahmu sendiri, bukankah Thunder terasa enak? Orang kuat dalam malapetaka itu tidak bisa menahan tawa, sangat gembira, tidak apa-apa, lebih baik disetrum sampai mati daripada disiksa sampai mati oleh saya. Beristirahatlah dengan tenang, aku akan menjaga kepalamu untukmu. Orang kuat dalam bencana itu sangat gembira, tetapi dia tidak menyadari bahwa petir lain dengan lebar 10 kaki jatuh dari langit, dan kebetulan jatuh ke arahnya. Ah! Jeritan melengking menyebar ke seluruh Thunder Basin. Orang kuat dalam malapetaka itu berubah menjadi manusia listrik, dan dikejutkan oleh guntur sehingga satu Buddha naik ke surga, dan Buddha kedua keluar dari tubuhnya. Keduanya berhenti mengejar, keduanya berdiri tegak dan terkejut, namun tidak ada yang terjatuh. Guntur setinggi 10 kaki berada dalam jangkauan orang kuat yang bisa melewati malapetaka, tetapi premisnya adalah untuk bertahan hidup. Faktanya, orang kuat dalam bencana itu tidak punya pilihan. Ini bukanlah tempat di mana dia berinisiatif untuk melewati malapetaka. Ini adalah wilayah guntur. Jika dia tidak bisa melewatinya, tubuhnya akan mati tersengat listrik, dan jiwanya tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, dia terpaksa menggunakan kungfunya untuk melewati malapetaka, dan dia harus melewatinya, jika tidak tubuh dan jiwanya akan hancur. Dan Lu Chen tidak jatuh, bukan karena dia memiliki fisik anti-listrik, tetapi karena dia memiliki Chaos Orb. Guntur itu memasuki tubuhnya dari pisau panjang, tapi sebelum fungsinya benar-benar hancur, guntur itu tersedot oleh Chaos Orb. Meskipun Lu Chen tersengat listrik dengan parah, dia tidak mati tersengat listrik sekaligus. Terlebih lagi, dia baru saja meminum cairan esensi roh-roh, dan vitalitasnya yang kuat dengan cepat memperbaiki fungsi yang rusak. Selama dia menahan nafas, dia tidak akan mati. Dan sejumlah besar guntur memasuki bola yang kacau itu, memenuhi seluruh ruang yang kacau, dan guntur ada di mana-mana. Meskipun guntur dari Chaos Orb tidak terlalu kuat, hal itu masih menyebabkan banyak gangguan pada makhluk di dalamnya. Xiaoyu menjerit karena sengatan listrik, dan baju besi unicorn di sekujur tubuhnya berdiri sepotong demi sepotong, seolah baju besinya telah meledak. Huo Huleng, yang membuat alkimia, berubah menjadi rubah listrik. Dia membuka mata dan mulutnya lebar-lebar karena ketakutan, tapi dia bahkan tidak bisa berteriak. Yang terburuk bukanlah Xiaoyu dan Firefox, tapi King Lin Jiao yang telah menikmati energi di kolam lingkuan. Semua ikan aneh yang dibesarkan Lu Chen di kolam lingkuan dimakan oleh King Lin Jiao, dan sekarang ia menjadi satu-satunya penguasa di kolam lingkuan. Guntur memasuki Chaos Orb, dan juga menyebar ke kolam lingkuan, dan air lingkuan yang mengandung energi kuat sangatlah konduktif.
King Lin Jiao yang sedang tidur di air tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dikejutkan ke dunia dengan jiwa Jiao, dan langsung menuju ke langit biru. Pegang rumput, pegang rumput, pegang rumput. King Lin Jiao sangat terkejut hingga rambutnya berdiri tegak, dan dia keluar dari air dan terus berteriak, apakah ini tempat yang nyaman, atau ruang yang menipu, bagaimana bisa ada guntur dan kilat tanpa alasan? Bolehkah aku tetap di sini? Tidak, aku ingin lari dari rumah. King Lin Jiao hanya berteriak dengan santai, tapi itu menarik perhatian Lu Chen. Biasanya, Jiao ini bersembunyi di kolam lingkuan, dan Lu Chen tidak mengetahui kondisinya. Sekarang setelah Jiao habis, Lu Chen menyadari bahwa dia telah berubah, karena auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. King Lin Jiao, apakah kamu sudah memulihkan kekuatan tempur tingkat 10-mu? Lu Chen bertanya, apa yang kamu bercanda? Tingkat ke-10 setara dengan kekuatan tempur yang mulia umat manusia. Saya terjebak selama 10.000 tahun. Apakah begitu mudah untuk pulih? Melawan serangan guntur, King Lin Jiao mengertakkan gigi kesakitan, tapi tetap bertanya, nak, apakah kamu membiarkan guntur ini masuk? Cepatlah, atau aku akan bersikap kasar. Tundukkan kepalamu, aku telah diserang. Jika kekuatan tempurmu pulih, sebaiknya kamu datang keluar untuk membantu, jika tidak, guntur akan terus berlanjut. Kata Lu Shen, apa wilayah lawannya? King Lin Jiao bertanya, alam kesengsaraan surgawi hanyalah sebuah bencana. Kata Lu Shen, sebenarnya saya juga selamat dari malapetaka. Saya selamat dari guntur dan guntur. Ini masalah kecil guntur, dan Dian-Dian lebih sehat. Mendengar ini, wajah King Lin Jiao berubah, dan dia berkata dengan berani, wah, semoga beruntung, selamat tinggal. Lu Chen juga tidak peduli dengan King Lin Jiao. King Lin Jiao tidak berani bertarung, yang berarti kekuatan tempurnya masih di bawah level ke-9, dan dia sama sekali bukan lawan di alam kesengsaraan surgawi. Lu Chen menyingkirkan kesadarannya, kembali ke dunia nyata, dan melihat petir turun dari langit, mengenai pisau panjang Lan Suang lagi, dan terus terkejut. Lu Chen ingin menyingkirkan pedang Lan Suang, tapi dia tidak bisa menyimpannya sama sekali. Pedang itu dikunci oleh guntur dan menjadi tubuh super penyerap petir. Dengan Chaos Orb menyerap guntur, Lu Chen tidak dapat dibunuh oleh listrik, tetapi kerusakannya selalu ada. Namun, Lei Ting melewati tubuhnya, seluruh tubuhnya mati rasa, dan gerakannya lambat, sangat berbahaya. Ini hanya guntur setinggi 10 kaki, dan sudah banyak masalah. Jika petir setinggi 10 kaki mendarat, bahkan jika dia tidak dihancurkan sampai mati, tubuh fisiknya mungkin tidak mampu menahan petir sekuat itu yang melewati tubuhnya. Belum lagi Baizang Thunderbolt, jika Thunderbolt yang mengerikan itu menghantam, bukankah akan meledak begitu saja dengan pisau? Yang paling penting adalah orang kuat di sana terkena petir dan langsung melewati petir itu. Dia sudah bertahan lama, dan sepertinya dia berhasil melewatinya. Begitu orang itu berhasil melewati malapetaka, dia akan menjadi orang kuat di bencana kedua, lebih kuat dan mampu bergerak. Saat itu, jika dia terus mengguncang tanah, rasanya seperti menunggu kematian. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Lei Qilin kecil berlari dan menggelengkan kepala dan ekornya ke arah Lu Chen, cukup menyanjung, seperti anak anjing. Qilin kecil, apakah kamu menyukaiku? Menahan rasa sakit karena Lei Ting melewati tubuhnya, Lu Chen perlahan membungkuk dan memandangi Lei Qilin kecil yang lincah dan cantik. Bip bip, guntur Qilin kecil melolong tidak jelas, dan melemparkan dirinya ke salah satu kaki Lu Chen, mencoba memanjat, sama sekali tidak takut dengan arus guntur di tubuh Lu Chen. Namun, Xiao Lei Qilin tidak cukup kuat, sehingga dia terjatuh setelah memanjat beberapa kali. Tapi Xiao Lei Qilin tidak menyerah, dia jatuh dan jatuh lagi dan lagi, memanjat lagi. Biarkan aku membantumu. Lu Chen menatap Lei Qilin kecil sejenak, dan tiba-tiba menyadari, tetapi tangan kanan yang memegang pisau itu dikunci oleh Lei Ting, jadi dia harus mengulurkan tangan kirinya untuk menangkap Xiao Lei Qilin. Hanya saja arus petir membuat tubuhnya mati rasa, dan tangan kirinya terulur seolah-olah dalam gerakan lambat, bahkan seekor semut pun tidak dapat menangkapnya dengan kecepatan lambat tersebut. Namun Lei Qilin kecil terus merangkak di bawah kakinya dan tidak menjauh, seolah-olah sedang meraih suatu benda, maka ia menangkapnya. Lu Chen sudah menebak, mengapa Lei Qilin kecil menaikinya. Tentu saja, ini bukan karena betapa tampannya dia, juga bukan karena pesonanya yang kuat, tapi karena Chaos Orb di tubuhnya. Guntur yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam bola yang kacau,
dan bola yang kacau itu terpaksa terbuka untuk menerima guntur yang terus-menerus. Itu adalah Chaos Orb yang dibuka, dan ada sesuatu di dalamnya yang menarik Lei Qilin kecil. Adapun apa itu, tidak ada keraguan bahwa itu adalah Xiaoyu. Unicorn giok adalah binatang dewa, garis keturunannya yang murni sangat dipuja oleh jenis binatang setengah dewa yang sama, dan juga menarik bagi jenis yang sama. Itu bisa dilihat dari terakhir kali saya pergi ke sekte pengendali binatang. Begitu unicorn giok tiba, unicorn api dan unicorn air di samping Ming Yue segera berlari menghampiri untuk menyenangkan. Lei Qilin kecil ini adalah binatang setengah dewa, dan ia hanya mencoba berlari ke mutiara kekacauan untuk mendekati Jade Qilin, untuk menyenangkan darah murni dari jenis binatang dewa yang sama, itu adalah semacam naluri. Lu Chen mengikuti Lei Qilin kecil yang lincah, dan perlahan bergerak menuju Chaos Orb di dantian. Butuh puluhan napas sebelum Lei Qilin kecil didorong ke dalam Chaos Orb. Begitu Lei Qilin kecil memasuki Chaos Orb, dia segera berlari menuju Yu Qilin. Dan Chaos Orb penuh dengan guntur, Xiaoyu terkejut sampai tertegun, berbaring di tanah sambil memutar matanya, bagaimana dia bisa tahu bahwa orang serupa akan datang. Xiao Lei Qilin mendekati Xiaoyu, dan menjilat baju besi Qilin di tubuh Yu dengan penuh kasih sayang, dan guntur di tubuh Yu langsung hilang. Hah, guntur telah hilang, dan Xiaoyu juga kembali ke jiwanya. Dia segera berbalik dan melihat ke arah Lei Qilin kecil yang terus bergesekan dengan ekspresi bingung. Aku pergi, dan seekor unicorn petir datang. Orang ini bisa memakan petir, itu musuh dari petir. King Lin Jiao, yang sangat masam karena disiksa oleh guntur, segera berteriak, dan terbang menuju Lei Qilin kecil. Ayo, ayo, Lei Qilin kecil, bantu aku menyedot guntur dari tubuhku. Xiao Lei Qilin melihat King Lin Jiao tampak galak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur ke belakang Xiaoyu karena ketakutan. Hei, Lei Qilin kecil, jadilah baik, jangan takut, kemarilah dan katakan padaku, jangan anggap aku galak, tapi sebenarnya aku sangat lembut. King Lin Jiao menyeringai dengan mulut lebar, mencoba berpura-pura bersikap baik, tapi nyatanya dia terlihat lebih galak. Meskipun kekuatan King Lin Jiao lebih tinggi daripada Xiaoyu tidak takut jika ia mengandalkan silsilah murni dari binatang dewa. Xiaoyu memandang King Lin Jiao, memiringkan kepalanya, merenung sejenak, sepertinya berpikir bahwa King Lin Jiao adalah binatang perang yang ditangkap oleh Lu Chen, dan juga adik laki-lakinya sendiri, lalu menoleh dan melengkungkan Xiao Lei Qilin, memberi isyarat Xiao Lei Qilin pergi bantu King Lin Jiao. Xiao Lei Qilin tidak berani untuk tidak menaati keinginan Xiaoyu, jadi dia menyelinap keluar dengan gemetar, berlari mendekati King Lin Jiao dan menghisapnya. Saat berikutnya, King Lin Jiao merasakan guntur di tubuhnya hilang, rasa sakitnya hilang, dan dia mengerang nyaman di tempat. Nyaman, Firefox, yang diselimuti listrik, juga terlindas, dan terlalu terkejut oleh guntur, dan berlari sambil berteriak-teriak, jelas meminta bantuan Xiao Lei Qilin. Xiaoyu mengulurkan kakinya, menunjuk ke Firefox, dan memerintahkan Xiao Lei Qilin untuk membantu. Lei Qilin kecil mendekat ke Firefox lagi, dan menyedot guntur dari tubuh Firefox. Baru kemudian Firefox mengerang dengan nyaman, lalu mendekati Lei Qilin kecil dan tidak pergi, karena takut meninggalkan penyelamat Thunder ini, dia akan terkena sengatan listrik lagi. Terlebih lagi bagi King Lin Jiao. Dengan tubuh sebesar itu turun, ia masih berusaha mendekat, dan menolak untuk pergi. Tetapi pada saat ini, ada kekuatan aneh yang berfluktuasi di Chaos Orb, dan semua guntur terkondensasi, dan mereka meninggalkan Chaos Orb, bergegas ke atas seperti naga petir. Naga petir bergegas ke sekitar 4 pembuluh darah bela diri, berusaha keras untuk menstabilkannya, tetapi karena alasan tertentu ia tidak dapat menahan kakinya, dan mundur ke dalam Chaos Orb, dan tersebar kemana-mana, tidak pernah menggumpal lagi. Pada saat itu, Lu Chen memahami bahwa Chaos Orb ingin mengambil kesempatan untuk membuat urat naga petir. Sangat disayangkan, karena alasan tertentu, guntur tidak dapat diperbaiki, dan kebangkitan arteri bela diri naga petir gagal. Pada saat itu, hati Lu Chen berdarah, dan dia merasa kehilangannya terlalu berat. Memiliki satu arteri bela diri lagi sangat penting baginya, tidak peduli dalam budidaya atau kekuatan tempur, peningkatannya sangat besar. Dengan satu arteri bela diri lagi, kekuatannya akan melonjak, dan dia bisa membunuh orang kuat itu dengan satu pukulan. Melihat bahwa dia telah memperoleh denyut bela diri, tetapi gagal membangunkannya tanpa alasan, Lu Chen akan menjadi hantu jika dia tidak merasakan sakit. Namun penderitaan daging adalah penderitaan daging,
marilah kita memprioritaskan penyelesaian masalah yang mendesak. Xiao Yu, biarkan guntur kecil kilin menyedot semua guntur dariku. Suara Lu Chen keluar dan mendarat di Chaos Orb. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Yu menginstruksikan Xiao Lei Qilin untuk bekerja, memperlakukan Xiao Lei Qilin sepenuhnya sebagai adik laki-laki. Lei Qilin kecil segera membuka mulut kecilnya dan menghisapnya dengan keras, dan semua guntur di Chaos Orb langsung tersedot ke dalam perutnya. Selain itu, guntur di tubuh Lu Chen, serta guntur di pisau panjang Lan Xuang, juga langsung tersedot oleh guntur kecil unicorn. Panggilan, Lu Chen merasakan seluruh tubuhnya rileks, mati rasa menghilang, dan dia tidak bisa menahan nafas panjang. Lu Chen juga memasukkan pisau panjang Lan Xuang ke dalam Chaos Orb untuk pertama kalinya, sehingga tidak lagi terlihat keluar. Kalau tidak, itu akan menjadi tubuh yang sangat menyerap petir, dan dia akan disambar petir tanpa henti, maka dia tidak harus hidup. Segera setelah itu, Lu Chen menghindar ke samping, menghindari petir yang jatuh. Lu Chen melepaskan diri dari kunci Thunder, tentu saja dia tidak ingin melepaskan orang yang sedang mengalami kesengsaraan. Tapi masalahnya, dia tidak punya cara untuk memukul orang itu lagi. Dan orang kuat dalam bencana itu dikelilingi oleh guntur, dan dia menggunakan keterampilannya untuk mendukungnya. Selama dia bertahan sampai gunturnya menghilang, dia akan berhasil. Nak, apakah kamu ingin membunuhku saat aku melewati malapetaka? Melihat Lu Chen mendekat, orang kuat dalam bencana itu tidak gugup, tetapi berkata dengan nada menghina, meskipun guntur mengikisku, itu juga melindungiku. Selama kamu menyerangku, guntur di tubuhku akan menjadi yang pertama menyerangmu. Jika kamu tidak mati, kamu harus mengupas kulitmu. Saya akui, ini sungguh merepotkan. Lu Chen mengangguk sambil meminum pil ki spiritual 9 pola. Dia meminum cairan esensi roh-roh, dan stamina fisiknya telah pulih, tetapi energi aslinya belum pulih. Juga, lupakan kekuatan tempurmu, itu tidak cukup untuk mengancam hidupku. Orang kuat itu tertawa lagi, bahkan jika kamu memotongku dengan pisau, kamu tidak dapat membunuhku, tetapi apakah kamu berani mengeluarkan pisaumu dan disambar petir? Aku takut saat kamu menghunus pedangmu, kamu diincar oleh Lei Ting. Aku benar-benar tidak berani. Lu Chen terus mengangguk, mengakui secara langsung. Saya harus mengatakan bahwa Anda juga luar biasa. Anda hanya orang tingkat 8 di teras abadi, dan Anda baik-baik saja setelah begitu banyak badai petir. Anda juga dapat mencabut pisau panjangnya, yang benar-benar mengejutkan saya. Orang kuat dalam bencana itu berkata dengan emosi, saya pikir kamu sudah mati, tapi saya tidak menyangka kamu masih hidup dan bersemangat. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kamu adalah tubuh roh petir semacam itu. Terima kasih atas pujiannya, tapi aku sebenarnya bukan roh petir. Lu Chen tersenyum dan berkata jujur. Aku tidak peduli apakah kamu benar atau tidak, aku akan memberimu pilihan, menyerahkan Lei Qilin kecil, dan aku akan membiarkanmu hidup. Orang kuat dari bencana pertama memiliki tatapan licik di matanya, dan berkata, kamu juga dapat melihat bahwa guntur di tubuhku memudar, dan aku akan segera berhasil melewati kesengsaraan dan memasuki bencana kedua. Kapan waktunya datang, kamu akan mati tanpa tempat untuk mati. Belum tentu begitu. Melihat betapa matinya kamu, ketika kamu berhasil melewati malapetaka, tidak peduli apakah aku menyerahkan Xiao Lei Qilin atau tidak, aku akan mati. Lu Chen menertawakan seseorang, tapi dia tidak membunuhnya. Sebab, pihak lain sangat percaya diri, dan tidak takut akan dendam sama sekali. Kamu sangat menarik perhatian, kamu dapat menebak semuanya, kamu memiliki masa depan. Orang kuat dari bencana itu tertawa keras, dan berkata, sebenarnya, apakah kamu menyerahkan Xiao Lei Qilin atau tidak, hasilnya tetap sama. Bahkan jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan membunuhmu, dan aku masih bisa mengambilnya. Lei Qilin kecil pergi, tapi saya punya saran, serahkan Lei Qilin kecil, dan saya bisa memberi Anda waktu yang menyenangkan, dan Anda tidak akan disiksa. Petik 2. Saran Anda bagus sekali. Setelah Lu Chen meminum pil terakhir, dia mengacungkan jempol kepada pria itu, tetapi topiknya berubah. Sayang sekali, saya tidak ingin mati, dan saya tidak ingin menyerahkannya kepada Xiao Lei Qilin, apa yang kamu lakukan? Memikirkan, kalau begitu kamu tunggu aku menyelesaikan kesengsaraan, lalu merobek potongan dagingmu, dan menyiksamu selama 3 hari 3 malam sampai mati. Orang kuat itu berkata dengan kejam. Jadi, untuk menyelamatkan hidupku, aku tidak bisa membiarkanmu menyelesaikan malapetaka ini.
Lu Chen tersenyum. Dengan tingkat kultivasi ini, sama sekali tidak ada cara untuk mencegah saya melewati kesengsaraan. Yang kuat dalam bencana itu yakin. Itu belum tentu benar. Dengan senyuman di wajah Lu Chen, dia memiliki 3 pedang panjang di tangannya. Ini adalah pedang cadangannya, pedang suci biasa, jenis yang sama dengan pedang yang diberikan kepada Bai Chun, dan ada banyak pedang di cincin interspatial. Kamu adalah, warna kulit orang kuat dalam bencana itu berubah, dan firasat buruk muncul di hatinya. Tambahkan beberapa bahan untukmu, buat penyerap ranjau super, bantu kamu selamat dari bencana dan bantu kamu terbang. Lu Chen meletakkan ketiga pedang panjang itu ke tanah sambil tersenyum, dan ketika dia melepaskannya, ujung ketiga pedang itu miring pada saat yang sama, bersandar pada kaki orang kuat itu. Tidak, orang kuat dari bencana itu akhirnya menyadari apa yang ingin dilakukan Lu Chen, tetapi dia dikelilingi oleh guntur saat dia bergerak, seluruh tubuhnya mati rasa dan tidak bisa bergerak, dia tidak bisa menahan ekspresi ngeri. Saat berikutnya, guntur mengembun di langit dan mengunci ketiga pedang panjang itu. Kamu akan segera melewati masa kesengsaraan dengan sangat mudah, dan kamu akan merasa seperti terbang, lurus ke langit biru. Lu Chen tersenyum, dan dengan cepat mundur 100 kaki agar tidak terlewatkan oleh guntur. Orang kuat dalam bencana itu buru-buru memohon belas kasihan, hampir kencing ketakutan. Ketiga pedang panjang itu bisa menarik 3 sambaran. Petir, meski panjangnya 10 kaki, itu pasti akan membunuhnya. 1 petir, dia telah menanggungnya dengan sangat keras. 3 lagi, bagaimana dia bisa bertahan? Hei, jika kamu ingin memohon ampun, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Aku hanya tidak ingin mencabut pedangnya, tapi sekarang sudah terlambat, kamu lihat guntur telah turun. Lu Chen menghela nafas, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Orang kuat dari bencana itu mendongak, wajahnya langsung membiru, dan dia kencing ketakutan di tempat. Sebab, langit telah menurunkan 3 petir ke arahnya, 2 petir sepanjang 1 kaki, dan 1 petir sepanjang 10 kaki, momentumnya bergejolak dan sangat menakutkan. Ledakan, ketiga petir itu seperti cambuk maut, menyerangnya dengan ganas. Ah, tubuh orang kuat dalam bencana itu meledak, dan dia tidak bisa menahan jeritan putus asa. Ledakan, orang kuat itu meledak dalam musibah itu, dan tubuhnya jatuh ke tanah, tidak meninggalkan tulang tersisa. Bentak, roh primordial melarikan diri, tetapi dipengaruhi oleh guntur yang belum hilang, dan langsung hancur. Seorang pria kuat di alam kesengsaraan surgawi gagal melewati kesengsaraan dan jatuh di tempat. Selesai, akhiri saja. Lu Chen menjentikkan lengan bajunya, mengambil 3 pedang suci, dan segera menghindarinya. Meskipun ketiga pedang suci memiliki kualitas biasa dan banyak di tangan, mereka adalah artefak suci yang terbuat dari besi peri dan tidak dapat disia-siakan begitu saja. Meninggalkan ladang ranjau, Lu Chen Fei terbang ke langit dan dengan hati-hati menuliskan lokasi Thunder Basin. Tempat ini adalah tempat pelatihan terbaik untuk tubuh roh guntur, dan pemula adalah tubuh roh guntur yang luar biasa. Jika Anda tidak datang ke sini untuk berlatih keras, itu akan sia-sia. Tanpa tentara yang mengejar, Lu Chen tidak perlu berlari ke tanah lagi. Dia terbang bebas di langit selama 3 hari 3 malam sebelum dia terbang keluar dari pegunungan besar ini. Namun, Lu Chen tidak melihat datarannya, melainkan pegunungan besar lainnya. Mata Lu Chen menjadi gelap, dan dia merasa getir, mengetahui bahwa dia terbang ke arah yang salah. Awalnya dia terbang ke timur, tapi dia terbang sedikit, dan terbang ke timur laut, dan hasilnya hanya membuang-buang waktu. Luas pegunungan besar ini sangatlah luas, dengan radius puluhan juta mil bahkan puluhan juta mil. Hanya ada pegunungan dalam dan hutan lebat di sini, dan tidak akan ada susunan teleportasi kota kuno. Lu Chen sedikit ragu, haruskah dia terbang mundur atau terus maju? Butuh 3 hari 3 malam lagi untuk terbang kembali, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melanjutkan, mungkin tidak banyak, mungkin lebih. Sambil merenung, Lu Chen tiba-tiba menemukan bahwa ada gunung yang sangat tinggi di antara gunung-gunung besar di depannya. Pinggang puncaknya sudah berada di awan, dan puncaknya tidak terlihat sama sekali. Setelah memasuki dunia, Lu Chen juga melakukan perjalanan melalui tenggara dan barat laut, dan telah melihat banyak gunung dan gunung. Tapi saya belum pernah melihat gunung setinggi ini. Lereng gunung berada tepat di atas awan, seberapa tinggi puncaknya. Lu Chen memutuskan untuk melihatnya, jadi dia terbang ke pegunungan besar yang baru ini, dan terbang menuju puncak gunung yang besar itu.
Penerbangan ini memakan waktu 3 hari 3 malam lagi. Lu Chen hampir menabrak tembok karena penyesalan. Sebab, gunung besar itu kelihatannya sangat dekat, padahal sebenarnya sangat jauh. Ketika Lu Chen Fei berada di tempatnya, dia menyadari bahwa dia telah sampai di tengah-tengah pegunungan besar ini. Bisakah dia tidak menyesalinya? Dengan waktu ini, bukankah menyenangkan untuk terbang kembali? Jika dia kembali terbang, dia mungkin telah menemukan kota kuno saat ini, memasuki susunan teleportasi dan kembali ke sekte. Tidak mungkin, sejak datang, akan aman. Puncak gunung ini sangat besar, luasnya setidaknya 100.000 mil. Berdiri di kaki gunung dan melihat ke atas, Anda hanya dapat melihat awan tebal di lereng gunung, tetapi tidak melihat puncak gunung. Lu Chen memutuskan untuk pergi ke puncak untuk melihat-lihat, tetapi menemukan bahwa gunung itu dibatasi dan hanya bisa berjalan, bukan terbang. Lu Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia memulai Yuguangbu, dan dengan cepat berlari mendaki gunung, tidak berhenti sampai puncak. Setelah sebatang dupa, Lu Chen berlari ke lereng gunung, di bawah lapisan awan tebal, dia tidak bisa lagi berlari. Ada semacam kekuatan aneh di sini, mencegahnya untuk terus berlari. Dan lapisan awan tersebut juga memiliki semacam kekuatan yang menghalangi penglihatannya, membuatnya tidak mampu menembus lapisan awan tersebut, dan melihat keadaan di atas lereng gunung, terutama puncaknya. Tidak hanya itu, Lu Chen juga menemukan bahwa ini adalah gunung yang sangat aneh. Ada binatang buas di puncak lainnya, tetapi gunung ini sangat besar, tetapi tidak ada satupun binatang buas, bahkan seekor binatang pun tidak. Gunung ini sepertinya adalah tempat terlarang bagi binatang buas. Aku menghabiskan banyak waktu berlari ke sini karena tertarik dengan gunung ini. Bukankah sia-sia jika aku tidak pergi ke puncak untuk melihatnya? Lu Chen tidak berdamai, memikirkan cara menembus awan. Akhirnya, Lu Chen memanggil Yun Longmai, mencoba membiarkan Yun Longmai menerobos awan yang kuat. Tubuh urat naga awan adalah gas awan kuning misterius, yang berkaitan erat dengan awan dan kabut. Jika bahkan urat naga awan tidak dapat menembus lapisan awan ini, maka dia tidak punya cara lain, dan dia bisa pulang, mandi, dan tidur. Angkat kepala tinggi-tinggi, vena naga awan naik, dan nyanyian naga bergema di langit. Yun Longmai berkeliaran di bawah lapisan awan, tiba-tiba menembus lapisan awan tebal, dan bergabung dengan lapisan awan dengan semacam kekuatan yang tidak terduga. Tidak lama kemudian, lapisan awan tebal yang semula sunyi tiba-tiba mulai bergejolak dengan hebat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang bergejolak di dalam. Setelah sekitar dupa lainnya, awan yang bergejolak perlahan-lahan menjadi tenang dan berangsur-angsur berubah. Lapisan awan tebal tiba-tiba berputar dan berubah bentuk. 4 cakar naga besar muncul, lalu muncul ekor naga, dan akhirnya di bagian paling tebal dari lapisan awan, perlahan berubah menjadi kepala naga. Kemudian, seluruh lapisan awan bergerak, dan ternyata itu adalah naga awan yang sangat besar. Tidak ada keraguan bahwa urat naga awan Lu Chen lah yang menempati naga raksasa yang dibentuk oleh awan. Lapisan awan dengan semacam kekuatan rahasia akhirnya telah diuraikan. Angkat kepala tinggi-tinggi. Naga awan besar itu mengangkat kepalanya dan meraung, dan auman naga yang agung dan agung menyebar ribuan mil, membungkam semua binatang. Kemudian, naga awan raksasa meninggalkan gunung, membubung ke langit, dan langsung menuju ke langit. Tanpa awan, Lu Chen akhirnya melihat situasi di atas puncak gunung. Puncaknya sangat tinggi sehingga saya hanya bisa melihat titik hitam kecil. Saya tidak tahu apakah puncaknya mencapai langit. Tapi ini tidak penting, asal bisa berlari. Kamu bisa mencapai puncak. 1 jam kemudian, Lu Chen akhirnya mendekati puncak dan melihat situasi di puncak. Puncak itu tidak seperti puncak lainnya. Bentuk puncak gunung lainnya biasanya lancip secara alami, namun puncak ini bukanlah puncaknya, melainkan sebuah batu besar. Batu besar itu begitu besar hingga radiusnya ribuan mil, seperti gunung batu yang menekan puncak-puncaknya. Yang lebih aneh lagi, bongkahannya tidak beraturan, dan bagian yang menonjol diukir dengan gambar burung besar. Burung yang diukir tidak lain adalah burung phoenix. Ada 9 di antaranya, mengelilingi seluruh batu ke arah yang berbeda. Setiap burung phoenix memiliki warnanya masing-masing, merah, kuning, biru, hijau, ungu, oranye, coklat, hitam dan putih. Phoenix 9 warna. Lu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menamparkan kepalanya, ini. Gunung Jiufeng. Di dasar kota iblis, iblis tua yang mati selama puluhan ribu tahun,
Tugas yang diberikan kepadanya adalah pergi ke Gunung Jiufeng, menemukan tubuh Jiutian Phoenix, dan meletakkan bola api diam di atasnya. Lu Chen tidak akan melakukan ini untuk iblis tua itu, dan dia tidak mengambil hati masalah ini. Entahlah jika iblis tua itu berkomplot melawannya. Namun saya tidak pernah menyangka kali ini, saya secara tidak sengaja menemukan puncak gunung yang diukir dengan burung phoenix 9 warna. Ini bukan Gunung Jiufeng, gunung macam apa itu? Meskipun Lu Chen tidak tahu bagaimana membantu iblis tua itu dengan tugas ini, tetapi ketika dia tiba di Gunung Jiufeng, dia secara alami ingin naik dan melihat-lihat. Siapakah Jiutian Phoenix? Lingkaran mahkota di kepala iblis tua itu pastilah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis ingin memasang Silent Fire Glaze Ball ke tubuh Jiutian Phoenix, dan dia hampir bisa menebak bahwa ini adalah untuk menghancurkan tubuh Jiutian Phoenix. Seorang Kaisar Iblis telah mati begitu lama, namun dia tidak bisa lupa untuk menghancurkan tubuh Jiutian Phoenix. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Phoenix 9 surga ini sebelum dia hidup. Ketika dia mencapai dasar batu, tidak ada jalan keluar, jadi Lu Chen hanya bisa memanjat dengan tangan kosong. Lu Chen memiliki tingkat kultivasi yang baik, dan dia memanjat dengan sangat mudah. Dia meraih tubuh batu itu dengan tangan kosong, dengan santai merangkak ke bawah batu besar, dan naik ke atas batu besar itu. Berdiri di tepi bongkahan batu, situasi di atas bongkahan batu dapat dilihat secara sekilas. Batu besar itu halus, dan tidak ada apa-apa selain 9 burung phoenix besar yang terukir di atasnya. Lebih penting lagi, Lu Chen juga tidak bisa masuk. 9 burung phoenix berukir memiliki semacam kekuatan yang kuat, menghalangi jalan untuk masuk. Ketika dia sampai di puncak Gunung Jiufeng, dia tidak bisa masuk, bagaimana mungkin Lu Chen bersedia? Namun, Lu Chen mencoba yang terbaik, dan bahkan memanggil Vena Naga Awan Besar, tetapi dia tidak dapat memecahkan blokade di sini. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, Anda tidak bisa masuk jika Anda tidak bisa masuk. Lu Chen tidak punya pilihan selain berjalan mengitari tepi batu, memeriksa 9 ukiran burung phoenix, dan melihat apakah dia dapat menemukan saklar yang retak. 8 burung phoenix diperiksa berturut-turut, tetapi tidak ada petunjuk. Namun, di dahi burung phoenix kuning terakhir, saya melihat sidik jari yang besar. Ada energi mengerikan yang mengalir dari cetakan tangan besar itu, yang membuat orang merasakan banyak tekanan. Mekanisme udara itulah yang menutup seluruh batu besar itu. Dan cetakan tangan besar ini bukan pertama kalinya Lu Chen melihatnya, ada cetakan tangan besar yang serupa di Gunung Zhenzhou. Itu adalah sidik jari Kaisar Feng Yao. Segel Kaisar. Kaisar Feng Yao menyegel Gunung Jiufeng. Apakah dia akan menyegel tubuh Jiutian Phoenix? Lu Chen mengerutkan kening, dan mendapat ide seperti itu. Dengan cara ini, tubuh Jiutian Phoenix berada di atas batu besar ini.